Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, dan juga mas-mas dan mbak-mbak, serta adik-adikku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada diri kita semua kesehatan, kesempatan, dan juga semangat untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini kelak dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu yang akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pripun nih kalau teng layar? Jelas napa blur? Ini pun maksimal, Pak Bangkit. Pun pol nih ya. Atau lebih dikecilkan aja supaya nggak pecah? Mungkin atau gimana? Pripun yang ngoten pun ketawis? Masya Allah. Baik. Para diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tampilkan di slide ini adalah yang sudah kita bahas di pekan kemarin, yaitu takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela jenggot bagi mereka yang memiliki jenggot tebal ketika berwudu. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mereka mengatakan apa? La yajibu takhlilul lihyah al-kathifah fil wudu. Mereka berpendapat bahwasannya menyela-nyela jenggot ya bagi yang memiliki jenggot tebal itu tidak wajib ya, namun disunahkan saja bagi mereka yang mau menyela-nyela jenggotnya bagi yang memiliki jenggot tebal. Tapi kalau misalkan jenggotnya Pancasila ya, seperti jenggot saya ini ya, dan juga jenggot-jenggot jamaah yang tipis ya, maka itu para ulama sepakat tidak perlu disela-sela ya. Dan yang mengatakan wajib adalah salah satu riwayat dari madhab Maliki, yajibu takhlilul lihyah al-kathifah fil wudu. Hukumnya menyela-nyela jenggot yang tebal itu adalah wajib ya. Dan sebabnya sudah kita jelaskan di pekan kemarin, dan juga dalil-dalilnya apa sudah kita jelaskan di pekan kemarin. Namun kita akan mereview secara singkat saja, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin sekalian, kelihatan ya? Saya malah nggak bisa lihat kalau lihat di layar. Ini ya. Faghsilu wujuhakum. Ya. Faghsilu wujuhakum ya. Basuhlah wajah kalian. Kulit yang menempel di jenggot ataupun kulit yang tertutupi jenggot
itu sebagian masih ada yang termasuk bagian dari wajah. Maka ketika tertutup dengan jenggot yang tebal, maka dalam kondisi itu ketika tidak terkena dari air wudhu, maka sebagian pendapat dari Imam Malik mengatakan bahwasanya wudhunya tidak sah. Karena orang tersebut dengan sengaja tidak membasuh sebagian bagian dari wajah. Sakit dipahami nih nggih? Nggih. Intinya wajah itu semua wajib dibasuh, ya. Namun ketika tertutup jenggot tebal, apakah itu juga harus dibasuh bagian bawahnya atau tidak? Nah, intinya khilafnya di situ. Kalau jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak wajib. Tapi kalau misalkan di sela-sela pun hukumnya sunnah, ya. Namun pendapat sebagian dari madhab Maliki, mereka mengatakan wajib. Pun ngoten mawon, ya. Sampai di sini mudah untuk dipahami, ya. Dan yang rajih para jamaah sekalian atau pendapat yang kuat yaitu pendapat dari jumhur ulama. Mereka yang mengatakan la yajibu takhlilu lihyah, ya. Tidak wajib hukumnya menyela-nyela jenggot yang tebal, ya. Makanya jenengan, ya, ketika wudu, ya, kemudian di samping jenengan ada orang yang dilalah, ya, jenggotnya kandel, ya. Kemudian orang tersebut wudunya cuma gini, gini saja, tanpa disela-sela, ya. Maka menurut jumhur ulama wudunya sudah sah, ya. Maka ampun sampai Pak nun sewu, wudu jenengan boten sah. Lha nyapa? Jenggot jenengan dereng di sela-sela, ya. Namun yang lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk menyela-nyela bagian dari jenggot, ya. Dan juga para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuwadhibu alaihi. Sebuah riwayat hadis dan juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kana sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu ahyanan. Kadang-kadang beliau menyela-nyela bagian bawah dari jenggot beliau, ya. Walam yakun yuwadhibu alaihi, dan beliau tidak sampai mengatakan hal tersebut wajib, ya. Oleh karenanya para hadirin sekalian, Rasulullah SAW saja itu hanya menyela-nyela bagian dari bawah janggutnya itu kadang-kadang. Seandainya menyela-nyela bagian dari bawah jenggot itu adalah wajib, maka tentu saja Rasulullah SAW memasukkan hal tersebut sebagai rukun dan juga wajib dari wudu. Sakit dipahami nih, nggih? Nggih. Insyaallah gampil niku. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, ya. Hukmu ghuslu al-mirfaqaini fil wudu. Niki. Hukmu ghuslul mirfaqaini fil wudu, ya. Hukum membasuh dua siku dalam wudu. Siku niku pundi, Pak? Sikut, ya. Siku niku napa? Sikut. Menawi jenengan wudu, Bapak Ibu, siku atau sikut itu merupakan bagian yang wajib dibasuh ketika wudu atau tidak? Wajib dibasuh ketika wudu atau tidak? Ya. Sekarang kita membuat sebuah anekdot. Misalkan jenengan baru tumbas lemah. Jenengan baru tumbas tanah. Tanahipun jenengan luasnya atau lebarnya itu adalah 100 meter. Dari titik A ke titik B, ya. Nanti dari B ke C itu sudah punya orang lain. Nah,
Sekarang batas tanahnya jenengan titik B, kalau misalkan ditanya tanahnya jenengan itu luasnya dari mana sampai mana? Dari titik A sampai titik B. Yang jadi permasalahan, titik B itu apa masih menjadi haknya jenengan atau tidak? Karena itu merupakan batas. Hal itu sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Sampai siku. Maksud sampai di situ apakah harus lewat siku atau sebelum siku itu sudah cukup? Karena siku itu merupakan batas. Kalau misalkan orang lari sprint entah 100 meter ataupun lari maraton 1000 meter, batasnya itu dia harus melewati garis finish, ya. Tapi kalau misalkan masalah tanah, maka batas itu tidak bisa diklaim salah satu pihak seperti itu. Nah, saya menggunakan permisalan itu supaya jamaah nanti lebih mudah untuk bisa memahami masalah ini. Karena sampai itu memiliki dua makna. Saya dipahami nih, nggih? Nggih. Ini memang harus cerdas-cerdas sedikit nih. Tapi insya Allah ketika jenengan berusaha mendengarkan, nanti akan paham, ya. Saya bacakan. Ittafaqa al-ulama ala anna ghusl al-yadaini ay al-kafaini wa dhira'aini min furudi al-wudu. Ittafaqa, bersepakat, al-ulama, yaitu para ulama, ala anna ghuslal yadaini al-kafaini, yaitu membasuh yad. Yad itu sebenarnya cuma ini, Pak, Bapak. Nah, ini yang disebut sebagai yadun atau tangan. Sementara yang bawah ini namanya dhira. Namanya apa? Al-dhira atau lengan, ya. Kalau misalkan di Indonesia mungkin namanya lengan bawah. Karena sini pun ini namanya juga lengan. Kalau misalkan jenengan memahami, ya, hanya sebatas terjemahan Al-Qur'an, ya, maka basuhlah tangan kalian sampai lengan kalian. Lengan mana yang dimaksud? Karena ini juga masih termasuk dari bagian lengan. Kalau misalkan jenengan memaksakan membasuh tangan itu sampai lengan, maka berwudu itu wajib sampai sini. Berwudu itu wajib sampai pundak, ya. Karena ini juga masih bagian dari lengan, ya. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala anna ghuslul yadaini, membasuh tangan. Kalau misalkan saya bilang tangan, itu artinya ini, ya, dalam bahasa Arab. Ya, ini. Wa dhira'ain, dan juga ini dhira', lengan bawah. Semua ulama itu mereka sepakat bagian dari tangan dan juga lengan bawah itu wajib untuk dibasuh. Tangan dan juga lengan itu wajib untuk dibasuh. Tapi siku, apakah dia masih termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika wudu atau tidak? Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, ini, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan lengan kalian sampai siku. Ini kayaknya bisa saya warnai, ya? Oh, bisa. Oh, baru tahu saya. Nah. Yang punya laptop baru tahu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Masalahnya di sini para jamaah sekalian. Dan basuhlah tangan kalian, telapak tangan kalian sampai di siku. Sekarang muncul permasalahan. Sampai di siku di sini maksudnya, apakah siku termasuk bagian dari wudu atau tidak? Ya. Masalahnya ini, sebab khilafiyahnya ishtirakul ladzi fi harfi ila. Nah, saya ganti warnanya ila.
Nah, ini kuning, ini merah. Apa? Gelap. Selain merah kalau gitu. Hijau ya. Tuh, enggak mau. Wah, amatir ini. Ketahuan ya. Udah, anggaplah itu ilah ya. Oh ya, Ctrl Z ya. Oh, enggak mau. Oh, itu kode Microsoft Word kayaknya itu ya. Atau ini nanti muter nanti. Dah gitu ya. Jadi masalahnya di kata ilah ini para jamaah sekalian. Karena ilah dalam bahasa Arab itu juga sama dengan kata sampai di bahasa Indonesia. Kata sampai di sini boleh jadi maknanya bagian yang sampai itu masih termasuk. Kadang-kadang kata sampai itu bagiannya tidak termasuk. Seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal, kalau misalkan jenengan sprint atau balapan lari, maka garis finish itu merupakan bagian yang harus dilewati. Tapi kalau misalkan jenengan beli tanah dari A sampai B, batas tanahnya jenengan, apakah B itu masih bisa diklaim menjadi hak milik jenengan atau tidak? Karena itu merupakan batas. Nah, ishtirakul ladhi fi harfi ila wa ishtiraku ismul yad fi kalamil Arab. Ya. Karena perbedaan kata ila di dalam bahasa Arab. Nah, hijau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yajibu idkhalu al-mirfaqaini fil wudu'. Nah, wajib memasukkan bagian dari siku itu menjadi bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Jadi pendapat yang pertama mengatakan siku itu wajib untuk dibasuh. Yang mengatakan seperti itu siapa Ustaz? Yang mengatakan yaitu madhab Hanafi atau Abu Hanifah, dan juga madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Jadi keempat madhab besar mereka itu menganggap bahwasannya siku itu termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, la yajibu idkhalu al-mirfaqaini fil wudu. Nah, tidak wajib siku itu dibasuh ketika wudu. Dan ternyata yang mengatakan seperti itu juga lumayan banyak ya. Siapa yang mengatakan Ustaz? Ba'du adz-dhahiriyah, yaitu sebagian madhab adz-dhahiri, wa ba'du al-mutaakhiri al-malikiyah, dan sebagian al-mutaakhir al-malikiyah, madhab maliki kontemporer. Jadi ulama malikiyah kontemporer itu mereka menganggap bahwasannya siku itu bukan termasuk bagian dari anggota wudu. Kemudian Imam At-Tabari ya, yang memiliki tafsir At-Tabari yang sangat terkenal ya. Jadi ba'du dhahiriyah dan sebagian ulama kontemporer Malikiyah dan madhab At-Tabari atau Imam At-Tabari, mereka mengatakan bahwasannya la yajibu, tidak wajib memasukkan siku di dalam anggota wudu ya. Dan sebabnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, qauluhu ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq ya. Dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Ila bimakna ma'a ya. Dalam bahasa Arab kadang-kadang ila itu bimakna ma'a. Sampai itu artinya bersama ya. Artinya wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian ilal marafiq,
dan juga bersama dengan anggota siku. Ya. Sedangkan mazhab yang tidak mengatakan wajib tadi mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, maksudnya ialah di sini ta'ti li nihayatil had wal ghayah. Maksudnya yaitu sampai di sini merupakan batas akhir dari kewajiban itu. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian ilal marafiq, sampai siku, yang artinya sampai batas siku, dan batas itu tidak wajib untuk dibasuh. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah, para jamaah sekalian, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil ghaddi thumma yusra kadzalik. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a. Yaitu Rasulullah SAW, beliau pernah membasuh tangan kanannya itu sampai di lengan atas. Ya, jadi Rasulullah SAW itu pernah membasuh tangannya sampai di lengan atas. Artinya siku termasuk bagian anggota wudhu yang dibasuh oleh Rasulullah. Ya. Tsummal yusra kadzalik. Kemudian yang kiri juga seperti itu, ya. Dan sebab ataupun dalil dari pendapat kedua, ya tetap seperti tadi yang sudah kita bawakan, ya. Yang rajih mana atau pendapat yang kuat, yaitu al-qaul al-awwal, atau pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasannya siku itu merupakan bagian yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Pelan-pelan mawon, ya. Sampai di sini saged dipun pahami? Sing dereng paham, monggo dipun tangletaken. Sebelum kita masuk ke permasalahan berikutnya. Monggo. Nggih, monggo Pak Adi. Nggih. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kan kalau misalkan di Al-Quran, Ustaz, yang dikatakan kan dari tangan sampai siku. Lalu kalau misalkan kita di panturan, kan biasanya yang namanya siku itu kan posisinya di atas. Maka kita basuh duluan sebelum telapak tangan. Yang benar yang mana? Nah, menawi jenengan wudu, pripun Bapak Ibu? Tangannya dulu atau sikunya dulu? Minta. Berarti jenengan wudu ngeten. Pripun Bapak Ibu? Menawi jenengan wudu, jenengan pripun nek wudu? Ibu-ibu pripun nek wudu? Siku terian napa tangane riyen? Wah, ada yang bilang siku terian, ya. Ada yang bilang telapak tangan riyen. Terus kinten-kinten pripun? Kalau misalkan ada orang yang memulai wudu dari sikut, itu sah atau tidak wudunya? Suara dari mana itu? Masya Allah, ya. Dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Sekarang muncul permasalahan baru. Apakah sabda firman Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah tangan kalian sampai siku, itu menunjukkan urutan atau tidak? Nah, muncul permasalahan yang baru. Nggih napa nggih? Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Muncul masalah baru. Leres mboten? Apakah yang dibasuh tangan duluan baru siku, atau boleh siku duluan atau tangan?
Ya. Maka dalam permasalahan ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mereka mengatakan yaitu disunahkan mulai dari tangan ke siku, melihat zahir dari ayat, melihat tekstual dari ayat. Namun mereka sepakat ini bukan merupakan kewajiban. Ini bukan kewajiban. Bukan kewajiban gimana Ustaz? Tidak wajib membasuh ujung tangan dulu baru siku. Maka ketika misalnya jenengan lihat ada orang yang wudu, kemudian karena pelanturannya itu dari atas, ya, kemudian dia mendahulukan sikutnya, baru airnya mengalir ke tangan, maka itu wudunya juga sah. Loh. Ya. Maka ketika ada orang yang wudu kemudian mendahulukan sikunya, maka ini wudunya juga sah, ya. Namun bagi mereka yang ingin mengambil sunnah karena memandang zahir dari ayat, maka berwudu dari ujung tangan pun juga tidak masalah, ya. Oke. Kemanjuran. Ya. Bagus ya. Kalau misalkan di bejana para jamaah sekalian, maka apa mungkin bejana atau ember, ya, apa mungkin jangan wudu kemudian jenengan celup niatan, atau jenengan mulai dari tangan. Dimasukkan seperti itu kan? Tapi yang masuk duluan apa? Ujung tangan apa siku? Pasti ujung tangan. Gak mungkin siku. Terus masalahnya? Ya. Sekarang kita kembali ke makna faghsilu. Apa itu artinya membasuh? Kalau misalkan jenengan pahami arti dari membasuh, yang sakit jenengan pahami itu apa? Membasahi. Ya. Kalau misalkan makna dari membasuh itu adalah membasahi, maka ketika dia memasukkan tangannya seperti ini, tangannya sudah basah atau belum? Sudah basah. Maka apa hukumnya? Gosok. Membasahi dengan gosok itu beda atau tidak? Membasahi dan menggosok itu beda atau tidak? Beda. Ya. Sedangkan yang wajib dalam Al-Qur'an adalah apa? Membasuh, ya. Basuh, ya. Basuh. Tapi kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya. Nah, ini termasuk masalah yang sangat penting. Dan kadang-kadang menimbulkan polemik ketika orang tidak paham. Al-qadru al-mujzi' fi mashi ra'si fil wudu'. Wah, ini sering banget terjadi polemik ini. Jenengan harus perhatikan ini. Dari tadi juga memperhatikan Ustaz. Nah. Nah ini al-qadru al-mujzi' fi mashi ra'si fil wudu'. Batas minimal membasuh, mengusap kepala ketika wudu. Saya ulang sekali lagi. Batas minimal mengusap kepala ketika wudu. Sebagian orang mengusap kepala semuanya, kemudian mengembalikan dari belakang ke depan. Ada sebagian orang yang cuma mengusap sebagian. Ada orang yang cuma mengusap ujung. Wonten sing wonten? Bapak Ibu, biasanya sing pripun? Ya, sekarang kita akan bahas masalah itu. Ittafaqal ulama ala anna mashar ra'si fi furudil wudu', ya. Para ulama sepakat
bahwasanya mengusap kepala itu merupakan bagian yang wajib dalam wudu. Perlu dipahami, mengusap kepala itu wajib ketika wudu. Maka kalau misalkan ada orang setelah membasuh tangan, kemudian orang tersebut cuma mengusap telinga dan kemudian lanjut ke kaki, maka ketika meninggalkan mengusap kepala, maka wudunya auto tidak sah. Ya, tidak sah. Sekarang muncul pertanyaan, membasuh kepala itu paling minimalnya bagaimana? Membasuh kepala itu paling minimalnya bagaimana? Wattafaqu, para ulama sepakat ala annal akmal li ta'mimi ra'si bil masah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya ketika kepala itu dibasuh semuanya, maka itu merupakan cara membasuh yang sempurna. Karena ketika membasuh kepala keseluruhan itu tidak mungkin salah. Tapi kadang-kadang kita kan aras-arasan ya. Wih, tas tangi turu ya. Sik ngantuk. Mosok sirahku kudu tak usap kabeh. Ah, sithik. Cerit. Nah, ngoten. Wa ikhtalafu fi qadril mujzi fi mashi ra'sihi ala qaulain. Dan para ulama mereka berbeda pendapat ketika menentukan batas minimal untuk mengusap kepala ketika wudu. Kalau batas maksimalnya yang paling sempurna tadi sudah kita jelaskan ya, membasuh semua. Maka sekarang batas minimalnya itu seperti apa? Maka di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Nah, al-wajib mashur ra'si kullahu. Wajib untuk dibasuh keseluruhan kepala. Jadi di sini para jamaah sekalian, madhab yang pertama yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali. Malik, Ahmad bin Hambal. Oh ya. Jadi nama lengkapnya Imam Malik ini adalah Malik bin Anas. Malik bin Anas. Madhabnya yaitu madhab Maliki. Ya. Sedangkan Ahmad ini kok bisa Hambal, Ustaz? Di mana tulisannya Hambal ya? Enggak ada tulisannya Hambal ya. Ya, Ahmad ini nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal ya. Maka madhab yang mengikuti Imam Ahmad ini disebut sebagai madhab Hambali. Madhab Maliki dan juga madhab Hambali, mereka mengatakan al-wajib mashur ra'si kullahu atau kulluhu ya. Wajib membasuh keseluruhan kepala. Jadi tidak ada toleransi. Yang dimaksud membasuh kepala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum," dan basuhlah kepala kalian, maksudnya yaitu dibasuh semua. Kemudian pendapat yang kedua yaitu al-wajib mashu ba'di ras. Yang wajib itu cuma sebagian. Yang wajib cuma sebagian ya. Ala khilafi fi haddihi. Nah, pendapat yang kedua ini para jamaah sekalian, mereka yang mengatakan wajibnya itu cuma sebagian, mereka juga masih berbeda pendapat. Batas wajibnya itu berapa? Sebagian mengatakan bithuluth, yaitu sepertiga bagian. Sepertiga bagian. Maka kalau misalkan kepala kita itu segini, ya, kepala kita itu segini, kepala itu dihitung, ya, dari akhirnya wajah.
Kepala itu dihitung dari akhirnya wajah. Wajah kita paling atas akhirnya mana? Yaitu tempat tumbuhnya rambut orang normal. Ini ya. Ya alhamdulillah saya masih normal. Yaitu tempat munculnya rambut yang baru. Ini merupakan batas wajah. Artinya ini ke bawah itu wajib dibasuh ketika membasuh muka. Sedangkan ini ke belakang sampai akhiran rambut, maka itu yang disebut sebagai bagian dari kepala. Sangat dipahami nih, ya? Maka ketika sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wajibnya itu adalah sepertiga, maka jenengan hitung segini ya, sepertiga. Nah, 2/3, 3/3. Nah, seperti itu. Maka ketika membasuh sepertiga, entah yang dibasuh itu sepertiga pertama, maupun sepertiga kedua, maupun sepertiga yang terakhir, maka itu hukumnya sudah sah. Sepertiga. Dan sepertiganya itu tidak ada batasan. Sepertiga yang mana? Baik sepertiga yang depan, maupun sepertiga yang tengah, ataupun sepertiga yang akhir. Wah, pun kata sholat malam ya. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir. Dan yang mengatakan seperti itu sinten Bapak Ibu, yaitu madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nah ini. Kemudian madhab yang kedua, yaitu sulusain warubu'. Sulusain warubu' ini merupakan madhab ba'dul malikiyah. Nah, sulusain itu berapa Ustaz? 2/3. 2/3. Sepertiga kali 2/3 ini kok langkung kathah pundi? 2/3. Ya. Maka sebagian madhab Malikiyah itu mereka menganggap bahwasanya 2/3 dari kepala itu yang wajib untuk dibasuh. Entah 2/3 yang depan maupun 2/3 yang terakhir. Saged dipun pahami niki? Jadi yang pertama tadi, yang pertama dari pendapat yang kedua, ya. Jadi kita di sini ada cabang ya. Ada 2 pembagian besar. Pembagian yang pertama yaitu wajib untuk dibasuh semua, yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua itu yaitu membasuh wajibnya itu cuma membasuh sebagian. Dan membasuh sebagian di situ itu ada 3 pendapat. Jadi aslinya di sini ada 4 pendapat. Membasuh semuanya, membasuh sebagian yaitu sepertiga, atau 2/3 atau 1/4. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh sebagian saja. Yang penting ada bagian kepala yang terbasuh oleh air. Dan ini masyhur ya dari pendapat Syafi'i ya, dari pendapat madhab Syafi'i ya. Nah, saged dipun pahami Bapak Ibu. Jadi dalam madhab Syafi'i itu memang boleh untuk membasuh sedikit saja bagian dari kepala ya. Maka pun jenengan kaget menawi ningali tiyang ingkang wudu lajeng nalika basuh sirah niku namung basuh sekedhik mawon. Ya. Sebab khilafnya apa para jamaah sekalian? Yaitu kata ba di sini. 1 huruf ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ini sulit sekali.
Nah, inilah pokoknya ba ini ya. Wamsahu bi ru'usikum. Kalimat bi, para jamaah sekalian, ini merupakan huruf dalam bahasa Arab. Dan huruf di sini memiliki banyak makna. Huruf memiliki banyak makna. Apakah ba di sini merupakan ba zaidah? Apa Ustaz ba zaidah? Pokoknya jenengan ngertos ba zaidah ngoten mawon. Kalau misalkan ada ba zaidah, itu artinya setelah huruf ba ini semua termasuk bagian dari yang dibicarakan. Ini harus konsentrasi nih, ya. Kalau ngomong sendiri nggak paham, ya. Ibu, ya. Napa nih Bu ba zaidah? Ba zaidah artinya yaitu semua bagian yang dikatakan setelah huruf ba itu merupakan kata yang termasuk dalam konteks yang dibicarakan. Apa itu Ustaz? Mumet ya? Terus pokoknya ngono lah ya. Pokoknya setelah huruf ba zaidah itu semua masuk bagian yang diwajibkan dalam kata perintah sebelumnya. Kata perintahnya apa ini? Wamsahu, basuhlah atau usaplah ya, mohon maaf ya, usaplah. Setelah huruf ba ini ada kata ru'us, yaitu kepala. Artinya setelah huruf ba semua bagian dari kepala itu wajib untuk dibasuh atau diusap ya, diusap. Baik, itu merupakan dalil dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya membasuh itu adalah wajib. Membasuh semua adalah wajib. Kemudian ba yang kedua maksudnya yaitu ba li tab'id. Apa itu Ustaz tab'id? Artinya yaitu sebagian. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian dari kepala kalian. Nah, gitu. Jadi cara menerjemahkannya ini ada dua. Kalau misalkan dia ikut ba yang pertama atau ba zaidah, maka dia harus menerjemahkan dan basuhlah seluruh kepala kalian. Saya dipahami nih, ketika ikut ba yang sebagian atau ba li tab'id, maka cara menerjemahkannya wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian dari kepala kalian. Alhamdulillah ya, saya dipahami nih, Kemudian yang rajih mana? Ya, di sini muallif atau pengarang dari kitab ini beliau lebih merajihkan pendapat yang pertama, yaitu membasuh keseluruhan kepala ya, karena ini memang yang lebih ahwat, bukan akhwat tapi ahwat pakai ha ya. Jadi bahasa Arab niku beda satu huruf para jamaah sekalian, itu artinya sudah berbeda. Kalau akhwat itu artinya perempuan. Kalau ahwat pakai ha itu artinya kehati-hatian. Ya. Maka untuk kehati-hatian dalam permasalahan ini, maka jangan sampai ketika madhab yang mengatakan membasuh kepala itu, seluruh kepala itu yang benar, kemudian kita cuma membasuh sebagian, maka dikhawatirkan wudunya tidak sah seperti itu. Maka yang lebih hati-hati dalam permasalahan ini yaitu membasuh keseluruhan dari kepala. Karena waktu yang sangat pendek ya, kita baru membahas dua masalah saja, ternyata sudah menghabiskan waktu bainal maghribi wal isya ya. Waktu antara salat maghrib dan salat isya ya. Maka alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan dua masalah di kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang supaya kita masih bisa bertemu di pekan depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga masuk pekan depan insyaallah. Hal takrir mashur ra'si fil wudu fadilah. Apakah mengulang dalam mengusap kepala itu merupakan fadilah atau sunnah? Kadang-kadang jenengan lihat ketika orang wudu itu ketika membasuh kepala tidak cuma satu kali. Apakah mengusap kepala lebih dari satu kali itu merupakan sesuatu yang sunnah atau tidak? Nah, itu insya Allah akan kita
bahas di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.